Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kamalwati dengan NIM 219104123 dari Prodi Marketing Komunikasi. Mata kuliah Etika Periklanan dan Hak Konsumen, dosen pengampu Pak Heru Sudinta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata krama periklanan, materi kedua. Kenapa saya memilih materi tersebut? Karena saya merasa yakin dan saya merasa percaya diri untuk mempresentasikan materi tersebut. Tata krama periklanan menurut Etika Pariwara Indonesia terbagi menjadi 4. Yang pertama, tata krama isi iklan. Yang kedua, tata krama ragam iklan. Yang ketiga, tata krama pameran iklan. Yang keempat, tata krama wahana iklan. Yang pertama yang akan saya bahas ialah tata krama isi iklan. Tata krama isi iklan harus sesuai dengan Iklan Pariwara Indonesia karena mengatur regulasi tata krama iklan yang bisa ditampilkan di halayak publik. Berikut merupakan macam-macam tata krama isi iklan. Yang pertama ada hak cipta. Hak cipta terdiri dari penggunaan, penyebaran, penggandaan, penyairan, dan pemanfaatan. Dasar dari hak cipta adalah materi atau bagian periklanan yang bukanlah milik sendiri atau sebelum disebarkan harus ada izin tertulis dari pemegang atau pemilik. Izin tertulis ini bertujuan agar tidak ada gugatan tertentu terhadap program iklan yang dipublikasikan. Jadi izinnya ini tidak hanya lisan tapi harus izin tertulis. Yang kedua, bahasa. Dalam bahasa, iklan disajikan dalam bahasa yang dipahami oleh halayak banyak sesuai dengan sasarannya. Jadi dalam periklanan jangan menggunakan bahasa daerah atau bahasa yang hanya dimengerti oleh sebagian orang saja. Yang kedua, tidak menggunakan persandian yang dapat menampilkan penafsiran ganda. Selanjutnya, tidak menggunakan kata superlatif. Kata superlatif ini yaitu kata-kata paling nomor satu atau kata-kata yang berawalan ter. Jadi kita boleh menggunakan kalau bisa dibuktikan atau tertulis oleh otoritas harus ada pembuktian. Misalnya penggunaan logo halal yang digunakan kalau sudah bersertifikat halal. Selanjutnya, penggunaan kata 100% atau murni, asli untuk menyatakan suatu kandungan, kadar, bobot, tingkah mutu, dan sebagainya. Harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber yang otentik. Jadi kalau misalnya kita menggunakan kata-kata murni atau asli itu harus ada bukti yang otentiknya. Selanjutnya, penggunaan kata halal dalam iklan hanya dapat dilakukan oleh produk-produk yang sudah memperoleh sertifikat resmi dari Majelis Ulama Indonesia atau lembaga yang berwenang. Di sini kita tidak sembarangan untuk mengasih label halal karena harus sudah diuji dari pihak yang berwenang. Selanjutnya, kata-kata presiden, raja, ratu, dan sejenisnya tidak boleh digunakan dalam kaitan atau konotasi yang negatif. Yang ketiga, tanda asteris. Penggunaan tanda bukan untuk menyembunyikan, menyesatkan, membingungkan, membohongi. Hanya boleh digunakan untuk memberikan penjelasan lebih rinci saja dan menerangkan sumber dari suatu pernyataan yang bertanda tersebut. Jadi dalam tanda asteris ini kita harus memperjelas kualitas, kinerja, harga sebenarnya, dan ketersediaan produk. Yang keempat, ada penggunaan kata satu-satunya. Iklan tidak boleh menggunakan kata satu-satunya atau yang bermakna sama tanpa secara khas menyebutkan dalam hal apa produk tersebut menjadi yang satu-satunya dan hal tersebut harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan. Yang kelima, pemakaian kata gratis. Kata gratis atau kata lain yang bermakna sama tidak boleh dicantumkan dalam iklan bila ternyata konsumen harus membayar biaya lain. Biaya pengiriman yang dikenakan kepada konsumen juga harus dicantumkan dengan jelas. Misalnya kalau misalkan kita ke supermarket terus ada salah satu produk yang beli satu gratis satu. Ketika di produknya tersebut sudah tertulis beli satu gratis satu, maka ketika konsumen membeli barang tersebut maka harus sesuai dengan yang dicantumkan di produk tersebut. Yang keenam, ada pencantuman harga. Jika harga sesuatu produk dicantumkan dalam iklan, maka ia harus ditampakkan dengan jelas, agar konsumen mengetahui apa yang akan diperolehnya dengan harga tersebut. Misalnya dalam produk Sunlight, itu di dalam produknya itu tertera harga yaitu misalkan harga 2.000, yaitu terlihat jelas yang berada di atas produk tersebut. Yang ketujuh, garansi. Suatu iklan mencantumkan garansi atau jaminan atas mutu suatu produk, maka dasar jaminannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedelapan, janji pengembalian uang. Jika suatu iklan menjanjikan pengembalian uang ganti rugi, maka pengiklan wajib mengembalikan uang konsumen sesuai janji yang telah diiklankannya. Yang kesembilan, rasa takut dan tahayul. Iklan tidak boleh menimbulkan atau mempermainkan rasa takut, maupun memanfaatkan kepercayaan orang terhadap tahayul kecuali untuk tujuan positif. Yang ke-10, kekerasan. Iklan tidak boleh menampilkan adegan kekerasan yang memberi kesan membenarkan terjadinya tindakan tersebut. Selanjutnya ada keselamatan, pelindungan hak-hak pribadi, hiperbolisasi, waktu tenggang, penampilan pangan, penampilan uang, kesaksian konsumen, anjuran, perbandingan harga, merendahkan, peniruan, istilah ilmiah dan statistik,
ketiadaan produk, ketersediaan hadiah, pornografi dan porno aksi, halayak anak-anak. Hal-hal tersebut yang terdapat di dalam tata krama isi iklan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tata krama ragam iklan. Dalam tata krama ragam iklan, yang pertama ada minuman keras. Iklan minuman keras tidak boleh disiarkan. Yang kedua, rokok dan produk tembakau. Iklan rokok harus disertai dengan himbauan. Yang ketiga, obat-obatan. Iklan tidak boleh langsung menganjurkan penggunaan obat yang tidak sesuai dengan izin indikasinya. Selanjutnya ada produk pangan, vitamin, mineral, dan suplemen. Dalam iklan vitamin, mineral, dan suplemen, iklan tidak boleh menyatakan bahwa kesehatan, kegairahan, dan kecantikan akan dapat diperoleh hanya dari penggunaan vitamin, mineral, dan suplemen saja. Produk peningkat kemampuan seks. Iklan produk peningkat kemampuan seks hanya boleh disiarkan dalam media dan memiliki waktu penyiaran yang khusus. Selanjutnya ada kosmetika, alat kesehatan, klinik dan rumah sakit, dan jasa penjemah alternatif 29. Hal-hal tersebut itulah yang terkait dengan tata krama ragam iklan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tata krama pameran iklan. Tata krama pameran iklan tidak boleh memperlihatkan anak-anak dalam adegan-adegan yang berbahaya. Iklan tidak boleh melecehkan, mengeksploitasi, mengobjekkan, atau mengornamenkan perempuan sehingga memberi kesan yang merendahkan kodrat, harkat, dan martabat mereka. Materi terakhir yang akan saya jelaskan yaitu tata krama wahana iklan. Iklan untuk berlangganan apapun melalui SMS harus juga mencantumkan cara untuk berhenti berlangganan secara jelas, mudah, dan cepat. Misalnya iklan-iklan rokok dan produk khusus dewasa hanya boleh disiarkan mulai pukul 21.30 hingga pukul 5 pagi waktu setempat. Itulah pemaparan materi mengenai tata krama periklanan dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.